Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Wahyu. Ya, ini kali pertama ya kita berkenalan bertatap muka seperti ini. Kalian juga sudah tahu dan kenal dengan wajah saya. Ya, pada matrikulasi Bahasa Indonesia yang kedua ini, setelah kalian yang pertama lalu, kalian saya suguhkan dengan video berpendapat. Itu adalah kakak kelas kalian, yaitu Kak Soliha, yang berpendapat tentang diskriminasi tenaga kerja terhadap kaum disabilitas. Nah, pada minggu lalu, pada pertemuan lalu, itu kalian banyak sekali menggunakan kata-kata yang tidak sesuai, yang intinya hanya kalian dengarkan saja, kemudian langsung tulis, padahal tidak sesuai dengan itu. Yang intinya adalah koreksi dari pertemuan sebelumnya, yaitu 1. Perbendaharaan kata kalian kurang. Bagaimana caranya kalian nanti mendalami perbendaharaan kata itu supaya nanti kalian banyak memiliki kata-kata yang banyak? 1. Pandai membaca, rajin membaca, suka membaca, dan sering membaca. Kemudian yang kedua, selalu update berita-berita terkini. Sekarang kan lagi marak-maraknya di media sosial, entah itu Twitter, entah itu Instagram, entah itu YouTube, entah itu Facebook, dan lain sebagainya. Itu kan banyak status-status yang seperti entah itu berita dan lain sebagainya. Nah, itu silakan dibaca. Jadikan itu wawasan kalian. Tapi ingat, harus ada saringannya. Maksudnya saringan apa? Tidak semua informasi-informasi pada media massa itu harus kita terima. Lantas, seperti apa? Harus kita klarifikasi. Bagaimana cara klarifikasinya? Nah, kita harus cari tahu dong. Kita harus kritis. Kita harus cari tahu tentang info-info terkini itu. Apakah benar? Siapa sumbernya? Siapa yang berbicara? Siapa yang berpendapat? Jadi, sehingga yang namanya framing media atau hoax itu tidak akan terjadi dan tidak akan tidak akan meracuni pikiran kalian, gitu. Baik, pada pertemuan kedua kali ini, saya ingin kalian berpendapat. Karena nanti kirim video terlalu berat bagi kalian, saya ingin yang pertama, kalian silakan cari berita yang terkini. Cari berita lewat apa, Bu? Boleh media massa, misal boleh online, boleh offline. Maksudnya offline di sini boleh koran Jawa Pos, koran Sindo, Kompas, dan lain sebagainya, boleh menggunakan itu. Tapi yang online bisa menggunakan kompas.com, kemudian CNN Indonesia, kemudian liputan6.com, kemudian metronews.com, banyak lainnya. Yang jelas silakan pilih di antara laman-laman itu, kemudian cari yang menurut kalian berita yang asik untuk dibahas. Setelah kalian cari beritanya, kemudian baca. Setelah kalian baca, nanti inti beritanya itu tentang apa? Lah, setelah kalian tahu inti beritanya tentang apa, satu hal berarti kalian harus menentukan sikap. Sikap yang seperti apa? Boleh pilih setuju atau boleh pilih tidak setuju. Nah, jika kalian setuju, maka pendapat kalian tentang berita itu seperti apa? Beserta alasan ya. Dan jangan lupa memberikan referensi. Referensi apa, Bu? Kemarin banyak sekali yang tanya nih, referensi itu apa sih? Nah, referensi itu seperti yang diungkapkan oleh Mbak Soliha kemarin ketika Mbak Soliha mengungkapkan pendapatnya tentang tidak setuju terhadap diskriminasi tenaga kerja kaum disabilitas, itu didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Dari situ bunyinya apa? Lah, itulah yang dijadikan landasan oleh Mbak Soliha untuk dalam berpendapat. Lah, harapan saya referensi itu tidak berfokus pada UUD saja, melainkan ada teori, ada pendapat tokoh ahli. Lah, tokoh ahli di sini siapa? Misal, contohnya Bapak Jokowi selaku Presiden Indonesia, boleh. Atau Ibu Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan, boleh. Dan yang lainnya. Yang jelas adalah tokoh ahli. Begitu. Lah, jadikan pendapat-pendapat itu referensi atau mungkin pedoman dalam berpendapat.
sesuai dengan pernyataan ini, misalnya Bapak ini selaku ini yang menyatakan bla 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 begitu. Nah, itu dampingi dengan pendapatmu. Misal ini pembahasannya adalah tentang pembelajaran jarak jauh, yaitu tentang kurikulum pembelajaran jarak jauh yang baru saja diresmikan oleh Bapak Kementerian Pendidikan Negara kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh akan dimulai pada awal Juli 2021. Dah, pendapat saya bagaimana? Saya sangat setuju sekali. Mengapa demikian? Di tengah pandemi yang seperti ini, di tengah musim pandemi yang seperti ini, nah, itu pembelajaran jarak jauh akan sangat efektif sekali. Mengapa sangat efektif? Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Indonesia, yang menyatakan bahwa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19, maka satu hal yang dilakukan adalah menjadikan sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh. Sehingga berdasarkan hal yang diungkapkan oleh Bapak Nadiem tersebut, jelaslah sudah bahwa semua sekolah yang memiliki kriteria khusus yang disebutkan oleh Bapak Nadiem Makarim haruslah melakukan pembelajaran jarak jauh. Sepertinya contohnya adalah pada kalian seperti ini. Nah, contoh itu merupakan pendapat, tetapi pendapatnya Bu Wahyu itu didampingi oleh pendapatnya Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Indonesia. Nah, seperti itulah cara berpendapat yang baik. Saya ingin kalian mengkritisi satu berita, kemudian dituliskan pendapat kalian. Ingat, jangan lupa masukkan referensi. Sekian dulu, sampai jumpa lagi. Selalu sehat untuk kalian. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.